Di tahun 2014 itu aku berpindah dari kosan lama ke kosan yang baru. Nah, kenapa aku pindah ke kosan yang baru? Karena kosan itu dekat dengan wilayah pekerjaanku. Nah, di malam pertama aku tinggal di sebuah rumah itu. Di pukul 1.20 aku mendengar itu di ruangan tengah ada suara seperti satu keluarga yang sedang bercandaria. Itu terdengar jelas sekali. Ada sekeluarga sedang bersandaria di ruangan tengah. Padahal di rumah itu cuma ada aku sendirian. Dengan penasaran, aku coba mengecek dengan keberanian. Sebenarnya tidak berani juga teman-teman ya, ada rasa takut. Tapi dengan rasa penasaran itu, aku coba memberanikan diri. Ternyata aku buka pintu ruangan itu, tidak ada orang sama sekali. Nah, dan itu juga ruangan itu dalam keadaan posisi mati lampu, gelap sekali. Terus aku mencari di mana suara-suara itu. Itu durasi suara itu sekitar ada 20 detik. Hanya hitungan detik. Yang herannya lagi, rumah itu sekitar 1 jam kemudian ada suara perempuan menangis. Dia suaranya itu tidak keras, sangat halus. Perempuan itu menangis. Nah, di situ aku kan merinding sebenarnya teman-teman. Ini ada yang tidak beres dengan rumah ini. Nah, setelah aku mendengar suara tangisan itu, aku coba lagi untuk memberanikan diri membuka pintu itu dengan perlahan melihat dari jarak jauh. Sebenarnya suara dari mana itu? Nah, setelah aku lihat ruangan itu lagi, suara itu menghilang. Aduh, sebenarnya aku merinding banget ceritain teman-teman, mengingat masa lalu itu. Apalagi aku ceritanya ini dalam keadaan malam, ini tengah-tengah malam teman-teman. Ini bulu kuduk merinding semua. Ini kisah ini nyata teman-teman, bukan mengambil dari cerita-cerita lain. Ini yang saya alami, ini kisah nyata saya sendiri. Jadi hari pertama saya setelah mendapat gangguan-gangguan seperti itu, saya coba untuk menanyakan atau mempertanyakan kejadian itu dengan tetangga sebelah atau depan rumah. Nah, jadi di depan rumah saya itu memang ada sekeluarga yang tinggal gitu kan. Itu dari Jawa juga ya. Beliau juga itu sewa di situ. Nah, jadi saya coba menanyakan ke dia. Dia itu seperti menutupi sesuatu. Saya menanyakan, "Bu, rumah ini sudah berapa lama kosong?" Ibu itu cuma menjawab sekitar 5 atau 6 tahun. Emang kenapa? Memang apa yang telah terjadi? Nah, saya cerita teman-teman kepada ibu itu. Jadi saya itu malam pertama mendapat gangguan-gangguan suara-suara yang aneh. Lalu ibu itu terdiam seperti menyembunyikan sesuatu. Saya tanyakan sebelumnya apa memang ada seperti ini. Ibu itu menjawab tidak tahu teman-teman. Saya tidak tahu apa-apa masalah itu. Jadi saya pulang. Setelah saya pulang itu, saya berpikir mungkin ibu itu tidak mau menceritakan hal itu karena mungkin takutnya saya itu merasa jadi takut tinggal sendiri di daerah rumah situ. Nah, pas di malam kedua teman-teman, di malam kedua itu ada suara lagi. Suaranya ini cukup aneh, suara dentuman atau gong-gongan itu teman-teman. Jadi suara gong itu dung
cukup lama. Saya juga bingung ini suara apa lagi. Nah, jadi suaranya itu saya berpikir lagi mungkin ada acara di luar atau suara-suara dari luar lah ya begitu ya. Setelah saya cek, ternyata memang tidak ada sama sekali orang di luar, dan musik itu terdengar jelas di dalam rumah, sedangkan di luar rumah itu tidak ada suara sama sekali. Nah, saya cukup penasaran teman-teman kan. Jadi musik itu suara itu dari mana? Lalu saya terdiam dan merasakan agak sedikit merinding. Ya, dibilang bukan sedikit merinding lagi ya, merinding. Karena saya juga kan tidak pernah mengalami hal-hal seperti itu tadinya. Nah, itu terjadi pukul 12.45. Setelah suara dentuman itu, di pukul 2.30 ada suara mengetok-ngetok pintu. Jadi saya berpikir di jam segini ada tamu. Siapa tamu ini? Saya juga kebingungan waktu itu. Saya baru 2 hari seperti ini sudah banyak gangguan-gangguan seperti ini. Nah, jadi saya memutuskan besok saya akan coba menanyakan hal ini dengan si ibu itu, tetapi dengan cara saya bahwasanya saya tidak takut dengan hal-hal tersebut. Nah, jadi di waktu siang itu teman-teman, saya coba menanyakan dengan si ibu, Bu, tadi malam saya melihat ini, mendengar ini, seolah-olah saya seperti biasa saja dan tidak merasa takut. Nah, di situ si ibu melihat ekspresi saya dengan ketidaktakutan saya, dia langsung spontan menjawab teman-teman. Di situ baru saya mengetahui bahwa rumah itu memang dipenuhi makhluk-makhluk halus. Jadi si ibu itu mengatakan ke saya, sebelum saya sudah ada beberapa keluarga yang tinggal di rumah itu paling lama cuma 2 bulan teman-teman. Paling lama 2 bulan tahannya. Kenapa dia bertahan 2 bulan? Sewa di rumah itu dibayarnya kan 3 bulan sekali. Mungkin dia berpikir sayang sudah dibayar 3 bulan, dia cepat-cepat pindah. Nah, sedangkan saya di waktu itu, saya itu sewanya memang per bulan karena dana saya itu terbatas dan minim. Tapi dengan keadaan saya seperti itu, saya coba memberanikan diri teman-teman. Saya lawan ketakutan saya itu untuk tinggal di daerah rumah situ. Nah, dan anehnya lagi, di hari malam ketiga saya melihat sosok putih itu melintas dari ruangan kamar ke kamar mandi. Karena kamarnya itu memang ada 4, dan paling ujung situ ada kamar berderet dapur dan sebelahnya lagi kamar mandi. Di situ pas di malam Jumat kalau tidak salah teman-teman, saya melihat sosok putih melintas masuk kamar mandi. Saya kaget, saya merasa terkejut. Saya datangin dengan rasa penasaran, sebenarnya itu siapa? Kalau memang itu makhluk si penghuni itu, dia maunya apa teman-teman? Nah, dengan keadaan saya itu yang dulunya itu bisa dibilang saya itu lagi susah tinggal di tempat itu karena murah. Nah, herannya lagi teman-teman, lampu itu 1 deret kamar
dapur dan kamar mandi itu sekaligus putus. Nah, saya ganti berkali-kali tetap putus. Entah apa itu yang bikin putus, saya juga tidak mengerti. Jadi saya tanyakan kembali dengan si ibu itu. Ternyata si pemilik rumah itu mengalami kecelakaan, telah meninggal dunia, dan rumah itu kosong selama 5 atau 6 tahun. Jadi memang rumah itu cukup angker bagi saya, teman-teman, karena gangguan itu bukan sekali 2 kali. Dan terakhir saya itu mengalami gangguan di atas rumah genteng itu, seperti ada siraman kerikil atau pasir. Jadi kerikil atau pasir itu dia seperti jatuh dari genteng itu, dia mengalir seperti hujan pasir gitu, teman-teman. Lah ini apalagi, saya pikir ternyata rumah ini memang benar-benar luar biasa, banyak sekali gangguan-gangguan makhluk halusnya, teman-teman. Tapi saya itu sifatnya kan penasaran ya, teman-teman. Karena saya penasaran, saya di sana tuh bisa bertahan selama 1 tahun. Saya bertahan 1 tahun itu, setiap harinya saya itu mendapatkan banyak sekali gangguan-gangguan dari makhluk tersebut. Bahkan saya sendiri punya teman atau sahabat itu jauh dari wilayah luar daerah. Nah, dia itu mampir ke tempat saya, rencananya kan mau menginap ya, teman-teman ya. Mau menginap, saya persilakan. Nah, dia itu bingung, teman-teman. Sudah jam 1 malam, dia tidak bisa tidur. Merasa ada yang membayang-bayangi dia di ruangan situ. Setelah jam 1 itu dia tertidur, dia itu katanya dicekek, susah bernapasnya, kakinya itu seperti dimain-mainkan dengan makhluk tersebut. Jadi dia merasa takut, teman-teman. Dia merasa takut, dia panggil saya, dia ngajak ngobrol saya. Nah, jadi di waktu pagi hari, karena ketakutannya itu, teman saya itu pindah ke teman-teman saya yang lain karena dia merasa takut terganggu. Jadi dia tidak betah di rumah saya, teman-teman. Karena saya sering mengalami hal seperti itu, saya sudah terbiasa. Jadi saya nggak terlalu tidak terlalu menggubris hal tersebut. Mungkin saya pikir perkenalan si penghuni dan si pendata sama awalnya dengan seperti saya sebelumnya. Nah, setelah itu ada saudara saya sendiri. Saudara saya sendiri itu, maaf, itu almarhum, teman-teman. Itu paman saya sendiri. Nah, di waktu paman saya itu numpang buang air kecil. Di waktu dia numpang buang air kecil, saya heran. Saya duduk di ruangan tengah, dia lari terbirit-birit, teman-teman. Lari seperti dikejar sesuatu begitu, teman-teman. Lalu dengan saya terkejut, saya juga keluar. Saya tanyakan dengan dia, kenapa? Apa yang terjadi? Lalu dia menceritakan hal itu di luar rumah. Katanya sewaktu saya masuk ke kamar mandi, itu ada sosok yang sangat menakutkan. Saya belum sempat lagi ngapa-ngapain atau istilahnya melakukan buang air kecil, baru masuk buka pintu, ada sosok itu yang dia lihat. Makanya dia langsung lari ke depan terbirit-birit. Jadi saya juga heran, kenapa setiap tamu dari luar, teman atau saudara saya
itu tidak merasa betah di rumah saya karena gangguan-gangguan itu. Dan lebih menariknya lagi, di situ orang tua saya juga pernah diganggu. Jadi waktu malam itu pukul 9 itu di malam Kamis, saya itu pergi keluar mencari makanan. Nah, orang tua saya itu nungguin rumah itulah teman-teman. Saya tinggalkan beliau itu sekitar 1 jam. Lalu pas saya pulang, beliau mempertanyakan, apa kamu nggak takut tinggal di rumah seperti ini sendirian? Ya saya juga bingung menjelaskannya. Nah, tidak mungkin saya mengeluh atau menjelaskan hal-hal yang tidak penting bagi orang tua. Jadi saya cukup menjawab, tidak apa-apa, tidak ada yang perlu ditakutkan. Padahal teman-teman, saya juga cukup takut aslinya. Itu awal-awal saya mengenal atau mengetahui gangguan-gangguan makhluk seperti itu. Itu awal mulanya saya merasakan atau mengalami hal tersebut. Jadi saya sama sekali buta dengan hal-hal seperti itu. Nah, awal mulanya seperti itu teman-teman. Jadi saya tinggal di sana itu sekitar selama 1 tahun, sangat banyak sekali gangguan-gangguan. Jadi teman-teman atau siapapun saya tidak ada yang berani tinggal di situ, tidak ada yang berani numpang di situ walaupun cuma 1 malam. Jadi sekitar 1 tahun kurang 1 hari saya itu seperti diganggu dengan sakit fisik. Kaki saya itu seperti ada yang memegang. Dia memegang erat kaki saya gitu, teman-teman. Sehingga kaki saya itu tidak bisa digerak-gerakkan. Itu terjadi setiap 1 minggu sekali. Bahkan banyak orang-orang juga di situ saya minta tolong bahwasanya apa yang telah terjadi ke saya, karena 1 minggu sekali positif saya 3 hari itu merasa sakit seperti orang lumpuh. Nah, setelah saya mengalami hal tersebut, saya mencoba perbanyak lagi ibadah, mendekatkan diri lagi kepada Yang Kuasa. Jadi dengan kejadian tersebut itu ada hikmahnya. Nah, setelah saya mengalami hal tersebut, saya terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini dulu cerita rumah angker itu. Selanjutnya saya akan menceritakan sosok penampakan perempuan yang sangat hancur berantakan. Tonton video selanjutnya, saya akan ceritakan di video selanjutnya di part kedua. Cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa di like, subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Semoga sehat selalu, dilindungi Yang Kuasa, diluaskan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.